لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa qala subhanahu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله تولوا اليهود إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى قوله أولئك حزب الله. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. كرر والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. Beliau rahimahullah menyitir beberapa ayat berkaitan dengan ittikhadz al-yahud wan nasara awliya atau ittikhadz al-kuffara awliya. Larangan akan hal tersebut dan hal itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang mulia, menunjukkan penekanan akan terlarangnya menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasara atau orang kafir secara mutlak sebagai wali. Wali di sini baik dari segi pertemanan, lebih-lebih dari segi pemerintahan. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu Rasulnya.
dalam ayat-ayat ini terdapat prinsip al-wala dan al-bara, yaitu al-wala terhadap kaum muslimin dan muslim, dan al-bara terhadap kaum kufar dan setiap individu kufar. Bara dari segi akidah, bara juga dari segi peribadatan mereka. Kemudian akan disebutkan dalam tema untuk kajian kita kali ini, judulnya mungkin adalah hijrah dan jihad. Hijrah dan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Poin yang paling terpenting untuk bisa ditangkap di ayat ini dan akan menjadi pembahasan di beberapa paragraf berikutnya, yaitu innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Di sini ada 3 wasf. Pertama, wasful iman. Dan itu wasf yang mutlak untuk seluruh yang akan dibahas. Kemudian wasful hijrah atau muhajirah dan wasful jihad. Yaitu ada pensifatan di sini iman, hijrah dan jihad dengan harta dan juga dengan nyawa. Oke. Walaupun kemudian juga ada berikutnya walladzina awaw wa nasaru. Tapi fokusnya kita di sini insyaallah akan di masalah orang-orang yang beriman dan dengan iman tersebut mereka berhijrah dan juga jihad. Ya. Dan juga di paling akhir dari ayat ini, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Jadi di antara orang-orang beriman ada yang berhijrah, ada yang jihad, dan ada yang hijrah saja tanpa jihad, ada yang jihad saja tanpa hijrah. Namun hijrah yang dimaksud hijrah apa? Akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah ini insyaallah taala. Tafadhal. Qala al-musannif rahimahullah فأقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين فأقد سبحانه الموالاة بين فأقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة بين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة. أحسن. قال رحمه الله فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tadi itu mengikat, di ayat surat Al-Anfal mengikat al-muwalat bainal muhajirin wal ansar. Itu al-muwalat kedekatan dan juga loyalitas antara orang-orang muhajirin dan ansar. Saling loyal sama satu sama lain. Ini yang disebut wala. Ya. Jadi muhajirin dan ansar saling loyal satu sama lain, dan juga muwalat bainahum, yaitu bainal muhajirin wal ansar wa baina man amana ba'dahum, dan dengan orang-orang yang beriman setelah muhajirin dan ansar. Wa hajara, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahada ila yaumil qiyamah, dan berjihad. Dan hal ini aqdul muwalat ini, akad perwalian atau akad loyalitas ini harus terjadi sampai hari kiamat. Ya, ini yang menjadi keterputusan antara diri kita dengan kaum Syiah. Syiah mereka tidak memiliki muwalat dengan muhajirin dan ansar karena menurut golongan sesat ini, jumhur dari muhajirin dan ansar mereka semua kafir. Na'udzubillah dari tuduhan mereka, dan semoga Allah membalas tuduhan mereka di dunia dan akhirat. Kita dengan orang-orang Syiah bukanlah saudara dan tidak memiliki kedekatan loyalitas. Karena secara global Syiah itu kafir. Maksudnya di sini Syiah Itsna Asyariyah atau dimutlakkan Syiah pada mutlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikat al-muwalat, al-wala,
yaitu loyalitas antara Muhajirin Ansar dan juga kemudian orang-orang Muslim yang datang setelah mereka dari tabi'in sampai hari kiamat. Lalu siapa mereka? Di sini kita akan melihat wasaf setelah iman. Ada wasaf hijrah dan ada wasaf al-jihad. Dan kita harus mengenali hakikat keduanya di sini, terutama al-muhajir. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesuai dengan bagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qal wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun muhajir itu adalah orang yang hajara, yaitu taraka. Hajara artinya taraka. Orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan ini global sekali. Karena yang Allah larang itu begitu banyak. Baik dari segi akidah maupun dari segi ibadah, dari segi amaliyah, muamalah. Semua itu ada sisi-sisi yang Allah Ta'ala larang. Dan ini yang disebut hijrah secara hakiki. Ya. Hijrah secara hakiki yaitu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah sekarang ikhwan, kalau misalnya ada artis hijrah, itu hijrah secara hakiki atau hijrah secara suri, atau kayak mati suri, mati tapi nggak mati dia. Kayak mati suri itu mati gambarannya doang. Jadi ada mati suri gitu loh. Kenapa disebut suri? Dari bahasa Arab, surah. Yaitu gambarnya saja mati, tapi hakikatnya nggak mati kan? Itu namanya mati suri, makanya disebut mati suri. Timun suri. Timun suri, timun bukan? Bukan. Gambar kayak timun, tapi rasanya timun nggak? Enggak. Beda lagi kan? Makanya disebut timun suri. Ya enggak? Nah, hijrah suri. Kelihatannya hijrah, hakikatnya enggak. Kenapa gitu? Karena dia tidak meninggalkan apa yang Allah larang dengan hijrah surinya itu, gitu loh. Hijrah suriyah. Ya. Artis yang hijrah, kalau disebut hijrah dari TV ke YouTube, ini bukan hijrah yang dimaksud, ya. Itu hijrah uang namanya. Cari uang tapi lewat platform lain. Ya. Kemudian kalau udah kepentok ujung-ujungnya ke ustadz. Makanya beberapa YouTuber sekarang banyak yang mulai mengundang-undang ustadz supaya nanti ketika dia mulai berkasus akan ada pembelaan dekat dengan ustadz. Dan rata-rata yang seperti ini hijrah oportunis semata. Ujung-ujungnya untuk merengkuh dunia dan hawa nafsu. Makanya yang dipilih rata-rata ustadz-ustadz yang tidak mengharamkan musik, tidak mengharamkan nonton bioskop, tidak mengharamkan ini, tidak mengharamkan ikhtilat, tidak mengharamkan khalat dan seterusnya. Karena sesuai dengan kepentingan hawa nafsu orang-orang yang mau berhijrah ini. Dan juga ustadz-ustadz ini juga apa? Mereka tidak mengajarkan hijrah secara hakiki. Karena ada kepentingan dunia juga di dalam dakwah mereka. Ala kulli hal, hijrah secara hakiki yang dimaksud di sini adalah man hajara ma nahallahu anhu. Ya, maka baru seseorang itu dimutlakkan muhajir ketika dia memang berazam untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kendati pun belum bisa semuanya, tetapi minimal dia memiliki ilmu tentang itu dan dia bersiap untuk melakukannya walaupun dia terbata-bata dalam hijrahnya. Tapi kalau dari awal memang dia sebenarnya nggak mau mencari hijrah, dia nggak mau meninggalkan itu, maka dicarilah pembenar-pembenar. Maka yang seperti ini secara hakiki sama sekali bukan hijrah. Ya, maka dikhawatirkan masuk ke dalam kemunafikan. Kemudian qal wal jihadu baqin ila yaumil qiyamah. Al jihad akan tetap hukumnya sampai hari kiamat. Akan tetap ada. Adapun ketika di akhirat tidak ada jihad. Di barzakh tidak ada jihad, mau jihad melawan siapa? Tapi di dunia ini jihad baqi. Selalu ada. Tetap hukumnya sampai hari kiamat. Maka syariat jihad yang dimaksud di sini
lebih ke jihad al-qital. Ya, bukan yang dimaksud di sini jihad an-nafs, bukan. Karena jihad an-nafs itu masuk ke dalam hijrah. Jihad an-nafs masuk ke dalam hijrah. Adapun jihad al-qital ini yang dimaksud. Al jihadu baqin ila yaumil qiyamah. Nah, baik. Sekarang kita lihat qala Syekhul Islam, tafadhal. Qra. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qala فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات وإنما أقل الموالاة لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد حقيقة. Baik, ahsan. Qal rahimahullah fa kullu syakhsin yumkinu an yaquma bihi hadzani alwasfan. Setiap individu itu sangat mungkin untuk terrealisir pada dirinya dua karakter ini. Apa dua karakter itu apa? Muhajir, hijrah dan jihad. Mungkin. Diulang. Kullu syakhsin, setiap individu. Berarti ini kullu global, siapapun itu. Mungkin ada pada diri seseorang atau setiap orang bisa saja dimungkinkan untuk bisa merealisasikan dua sifat ini. Hijrah secara amalan atau hijrah dalam arti meninggalkan apa yang Allah larang dan juga berjihad. Ya. Tapi kemudian ada sedikit tafriqah, yaitu pembedaan. Idz katsirun minal nufusil layyinati tamilu ila hajri sayyiati dunal jihad. Ya. Bisa mulai paham? Tapi di sini beliau memberikan alasan kenapa kok setiap insan bisa terkandung pada dirinya dua sifat ini, hijrah dan juga jihad. Karena banyak dari jiwa-jiwa yang layyinah itu apa? Lembut gitu ya. Itu lebih condong kepada hajri sayyiat, ya kan? Meninggalkan hal-hal buruk, maksiat. Dunal jihad, tapi enggak bisa berjihad, ya enggak? Ada orang yang seperti itu, ya. Ada orang hati lembut, dia kalau ada larangan dia langsung tegrep gitu, langsung menyendirikan diri daripada daripada hal yang dilarang tersebut. Dia meninggalkannya karena hatinya lembut dia. Tapi untuk menuju jihad dia enggak karena hatinya terlalu lembut gitu. Ada seperti itu orang. Dan mungkin kita. Tapi kita juga belum tentu hajrus sayyiat di sini. Jihad belum tentu, hajrus sayyiat juga belum tentu. Terus kita gimana ini kondisinya ya? Nah, ada orang seperti itu. Entah karena fisiknya memang dia merasa tidak mendukung, ya entah karena tabi'ah lingkungan bisa. Kemudian qal wan nufusul qawiyatu qad tamilu ilal jihadi duna hajris sayyiat. Ada jiwa-jiwa kuat. Ini qawiyah bukan dari segi syar'iyyah, namun qawiyah dari segi tabi'ah. Ada orang memiliki ghilzah, kekuatan ya. Antum lihat tentara-tentara ya, atau sebagian dari ikhwah, mereka memiliki izzah dan kekuatan hati gitu loh. Bahasanya tuh tidak pantang mundur, dia pantang mundur, pantang menyerah dan pejuang, jiwa pejuang gitu loh. Tapi dia ahli maksiat gitu. Ada kan orang seperti ini? Ada. Antum lihat preman-preman banyak yang kayak gitu. Walaupun banyak juga yang cemen ya. Tapi kuat dia. Walaupun songong. Nah, ini memiliki jiwa yang betul-betul ghalidh atau ghalidhah, jiwa yang kuat. Kadang yang seperti ini itu condongnya ke apa? Ke fisik jihad. Dia pintar strategi dan bisa untuk menyerang orang. Tapi untuk meninggalkan mabuk-mabukan, nah ini kadang-kadang susah. Ya. Ninggalin mabuk susah gitu. Ada yang seperti ini. Jadi orang kadang satu sisi dia ahli hijrah, tapi sisi lainnya dia nggak mau berjihad. Ada sisi lainnya dia qawi, matin. Dia ahli jihad, tapi dia nggak bisa menghajar sayyi'at. Hanya saja Allah itu Maha Pemurah ya. Kadang ada orang yang memang dia lemah nggak bisa berjihad, tapi Allah Taala ampuni
hal tersebut disebabkan dia telah meninggalkan apa yang Allah larang. Bisa. Ada orang yang memang dia ahli jihad tapi dia masih suka maksiat, namun karena jihadnya dia Allah ampuni, karena mujahid fisabilillah, mati syahid, masya Allah. Jadi Allah Maha Adil, nggak bisa kita. Walaupun ini belum sempurna orang-orang ini, tapi Allah lah yang paling adil dalam memberi ganjaran bagi hambanya dan paling rahim. Wa innama 'aqdul muwalati liman jama'al wasfaini wa hum ummatu Muhammadin haqiqatan, melainkan pengikatan loyalitas itu pada orang yang menjamak dua sifat ini, dan mereka adalah umat Muhammad secara hakiki. Itu baru loyalitas kita ke mereka. Kenapa kok di sini aqdul muwalat untuk orang yang menjamak dua sifat ini, padahal ini agak sulit kalau misalnya dilihat di zaman sekarang. Kenapa ya, ikhwan? Pertama di sini kita lihat dulu, hum ummatu Muhammad haqiqatan. Umat Muhammad secara hakiki adalah yang menjamak antara dua hal ini, yaitu dia dari segi maksiat tidak, dan dia dari segi jihad kuat. Ya, walaupun jiwanya itu condong ke salah satunya, tapi dia menjamak keduanya. Ya, karena disyariatkan kedua-duanya itu. Loyalitas mutlak kita pada orang-orang seperti ini. Adapun pada orang yang lemah di salah satu sisi, ini kita kita loyal padanya karena muslim, karena mukmin, tetapi tidak secara mutlak. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sisi yang kita perlu ingkari. Misal ada tadi nufus yang lainah tadi. Dia memang bisa menahan syahwatnya, tapi dia kalau masalah jihad dia enggak mau. Bahkan kadang-kadang anti jihad. Ada sebagian muslim kayak gitu. Ya, dia soleh, tapi kemudian dia anti dengan jihad dan mengidentikan jihad itu dengan pengoboman dan bunuh diri dan seterusnya. Yang seperti ini kita loyal padanya dalam masalah hajrus sayyiat, tapi dalam masalah jihad kita berikan ilmu kepadanya kalau kita punya ilmunya. Dan sebaliknya ada jiwa tentara gitu loh, jiwa pejuang. Ya, dan dia memperjuangkan Islam. Atau yang kemarin kita lihat ya 212 dan semisal itu. Mereka memang ingin memperjuangkan Islam, walaupun sebagiannya memang intrik politik saja. Ya, atau mereka mungkin dipermainkan oleh politik lah kebanyakan dari mereka. Tapi mereka memiliki jiwa untuk berperang gitu loh lawan orang kafir. Maka di sini kita loyal pada semangatnya saja, walaupun tata cara dari semangat tersebut tidak benar. Ya, walaupun kita lihat mereka masih ada yang ikhtilat dan poin-poin ini kita tidak setujui. Ya, adapun orang-orang yang mereka berjihad dengan benar dan meninggalkan sayyiat, maka mereka inilah yang aqdul muwalatnya itu kita pegang. Loyalitasnya betul-betul karena mereka umat Muhammad secara hakiki, bukan setengah-setengah. Taib istamir. Waqal innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضوع من القرآن ونظائر هذا في غير موضع من القرآن. يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والمودة وإن كانت متألقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. أحسن. قال
Wa qala subhanahu innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ini walinya, wali kalian, penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, dan mereka ruku'. Ya, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai wali, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang. Qal wa nadha'iru hadza fi ghairi mawdi'in min al-Qur'an, dan yang semisal ini di selain tempat dalam Al-Qur'an, ya'muru lebih dari satu tempat dari Al-Qur'an, ya'muru subhanahu bimuwalatil mu'minina haqqan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berwala kepada orang-orang mukminin secara hakiki. Yang mana orang-orang mukminin ini disebut hizbuhu wa junduh. Golongannya Allah dan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiru anna haula'i la yuwaluna al-kafirin wa la yuwaddunahum. Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang seperti ini dan kita semua tidak berwala kepada orang-orang kafir dan tidak berkasih sayang terhadap orang-orang kafir. Bermuamalah iya, tapi bedakan antara muamalah dengan tawadi ya. Ya, yaitu saling berkasih sayang. Dikecualikan dengannya menjadikan orang Nasrani atau Yahudi istri, ya. Itu pun hukumnya mubah tapi dipersempit dengan syarat. Adapun secara global untuk orang-orang kafir, kita tidak berwala dan tidak loyal kepada mereka, tidak bersuka cita dengan mereka dan seterusnya, enggak. Tidak berteman dekat maksudnya. Tapi dikatakan wal muwalatu wal mawaddah wal muwaddah. Berwala, loyalty dan juga berkasih sayang. Ini kan amalan apa? Amalan qalbu atau zahir? Pada asalnya amalan qalbu. Wa in kana muta'alliqa bil qalb, dia sangat bergantung pada apa? Qalbu. Walaupun dia bergantung pada qalbu, lakinnal mukhalafata fi adh-dhahiri a'wanu 'ala muqata'atil kafirina wa mubayanatihim. Ana ulang. Namanya loyalitas dan juga berkasih sayang. Walaupun itu nyangkutnya dengan hati, tapi menyelisihi mereka dari segi zahir itu lebih menolong untuk, lebih membantu untuk memutuskan diri terhadap orang-orang kafir dan membedakan diri terhadap mereka, untuk memutus hubungan orang-orang kafir dan memisahkan diri dari mereka. Ana ulangi ya, ini penjelasan penting sekali. Sekarang namanya mualat, loyalitas itu kan terkait dengan hati. Orang nggak bakal bisa loyal kecuali hatinya terpaut padanya. Oke, itu ada di hati. Memang itu ada di hati. Tapi al-mukhalafah fi zahir, menyelisihi orang kafir dari segi penampilan atau hal yang zahir, itu sangat menolong diri kita untuk mudah dalam muqata'atil kafir wa mubayanatihim. Dalam memutus hubungan terhadap orang-orang kafir dan memisahkan diri daripada mereka. Lebih mudah. Karena kalau kita ada kesamaan dengan mereka, baik dari segi seragam, dari segi cara berkata, dan seterusnya, kita akan gak enakan nanti kalau misalnya kita memisahkan diri pada mereka. Ya. Maka hal-hal yang zahir ini Rasulullah SAW berusaha menjaganya agar tidak sama dengan orang-orang kafir. Nanti akan ada contohnya insyaAllah. Misalnya kata Nabi SAW, khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Mereka itu, terutama musyrikin Persia ketika itu, kumis dipanjangin sampai sepanjang, ya panjang lah pokoknya. Anak-anak panjang nggak bisa? Tebal, bukan panjang ya. Ya, sampai menutupi apa namanya? Bibir atas. Antum lihat supir-supir truk tuh, ya kan? Yang di belakang truknya itu banyak gambar perempuan kadang-kadang itu. Yang bikin gagal fokus sopir-sopir belakangnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, qassus syarib, cukur kumis, maksudnya jangan sampai melampaui bibir bawah, karena nanti kalau makan susah. Ya. Wa'aful liha, dan biarkanlah jenggot tumbuh.
Muskilahnya sekarang itu udah sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW menyuruh untuk itu. Khaliful musyrikin. Illatnya apa? Pertama illatnya itu mukhalafatul musyrikin. Tapi apakah itu illat satu-satunya? Tanpa illat itu pun kalau Rasulullah perintahkan maka enggak, udah lakukan gitu. Tapi kita mempelajari sini illatnya adalah mukhalafatul musyrikin. Dari segi bulu saja diperintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Gitu loh. Walau hatta nanti kemudian pada kemudian hari mereka kemudian pakai jenggot juga, tetap hukum ini berlaku karena hukum ini tidak semata-mata berpatuk pada illat semata. Tetapi hukum ini pertama berpatuk pada ini perintah Allah dan Rasulnya. Kelas. Baru kemudian illat. Walaupun illat itu memang Rasulullah mengucapkan. Nah, sekarang kalau bulu saja itu Rasulullah SAW atur, ya apalagi hal-hal lain yang lebih besar daripada itu. Demi apa Rasulullah atur itu? Demi menyelisihi, demi al-mukhalafah fi zahir. Karena menyelisih orang kafir dalam urusan zahir itu lebih bisa menolong kita untuk berlepas diri dari mereka, memutus hubungan dari mereka, enggak ketergantungan dengan mereka. Lah kalau misalnya negeri ini ketergantungan dengan orang-orang kafir, ya itu karena apa? Karena ya sudah ada muwalat dan mawaddah terhadap mereka. Sebenarnya mawaddah terhadap mereka itu tidak lain melainkan pasti karena dunia, bukan karena agama. Orang-orang seperti yang namanya Miftah itu dan orang-orang rendahan semisalnya itu mereka bermualat kepada dan bermawadah kepada siapa? Orang-orang kufar. Ini sudah masuk ke hatinya seperti ini, merembes di hatinya. Dan orang-orang yang seperti ini kemudian datang ke gereja menunaikan misa dan semisalnya, itu bebas mereka. Ya orang gila memang bebas. Nah, tapi ketika mereka orang seperti ini, Miftah dan kawan-kawan ini tidak bisa bermukhalafah dalam hal yang zahir, pasti dia akan susah melakukan muqatta'ah terhadap orang kafir. Susah. Ya, susah. Nggak bisa berlepas dari orang kafir, nggak bisa. Kecuali kalau betul-betul dia menghilangkan penyakit liberalismenya dan kembali ke sunnah. Bukan kembali ke dakwah-dakwah politik, enggak. Dakwah-dakwah politik semisal itu tidak akan membuat paku keluar dari tancapannya. Dia cuman mengeluarkan sedikit tapi tidak seluruhnya. Dan suatu saat ketika tertimpa ban mobil lagi, kena lagi, dia tancap lagi. Jadi hanya dakwah tauhid dan sunnah yang bisa mengembalikan orang kepada fitrah seutuhnya. Adapun yang seperti itu enggak. Ya, ini berbahaya kalau misalnya dia masih seperti itu terus. Ya, coba dia istamir, lanjut. Wa qal wa musyarakatuhum fil zahir. Wa musyarakatuhum. Naam. Wa musyarakatuhum fil zahir in lam takun dhari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila naw'in ma minal muwalati wal mawaddah. فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. Di situ فليس فيها. Di sini فليس من. تفضل. مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. قال رحمه الله ومشاركتهم في الظاهر. Nah, bermusyarakah terhadap mereka, berserikat, ya menyatu terhadap mereka dalam urusan hal yang zahir seperti pakaian, rambut, gaya, style anting, ya, bajunya dan seterusnya. Illam takun dzari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila naw'in ma min al-muwalati wal mawaddah falaysa min maslahatil muqata'ati wal mubayanah. Ini agak berat sedikit tapi mudah insyaallah. Ya. Sekarang
musyarakah terhadap mereka dalam hal yang zahir. Misal ada contoh ya, pakai baju bola versi mereka, itu yang gampangnya aja lah. Pakai baju misalnya pemain mereka lah, siapa? Drogba misalnya ya. Ya. Atau Eto'o. Messi. Ya. Enggak yang jelek-jelek aja yang. Ya. Oke, kita tahu mereka kafir. Atau sebagian dari mereka selebrasinya setelah golin, antum tahu sendiri kayak gimana, salib dan seterusnya. Kemudian kita main futsal. Rekan-rekan sunnah kalau main futsal masih ada yang pakai baju gitu kan? Jarang ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Misal aja, tapi kalau misal ada, ya bukan non sunnah. Pakai tapi nggak ada namanya. Baik. Iya. Tapi tetap nggak musyarakah dengan mereka dalam segi misalnya pakai bajunya Real Madrid misalnya, walaupun nggak ada namanya. Okay. Tetap ada musyarakah fi zahir. Tetap. Karena identik itu dengan klub-klub orang-orang kafir, identik kelas. Semua juga tahu itu Real Madrid klub orang Islam atau kafir, pasti bilang kafir semua. Hatta Manchester City walaupun di ownernya itu orang muslim tapi tetap disebut klubnya orang-orang kafir kan. Ya, baju Real Madrid mau dipakai, dan Persib bilang anti Viking. Sebenarnya ini apa wala barok. Padahal Persib isinya orang-orang muslim. Walaupun kayak gitu ya. Ya taib. Di sini kembali tadi musyarakah fi zahir, dia pakai baju bola buat main futsal dan dia pakai sengaja karena dia senang dengan baju itu. Bukan hanya sebatas warnanya, mungkin orang pakai baju bola bukan sebatas warnanya, tapi ada sisi kesenangan dengan klub tersebut. Ya, Eto'o misalnya. Dia tahu itu enggak? Tahu. Tahu. Milan bola tahu kan tuh. Nah, Greg Nokolo tahu? Greg Nokolo Persija. Parah juga tuh ternyata. Misalnya dia pakai itu, ya. Ini berarti ada apa? Ada musyarakah dalam hal yang zahir. Imma musyarakah ini pakai baju ini bisa menjadi hal yang menjurus kepada mualat, atau apakah dia bisa menjadi pemutus hubungan terhadap orang kafir? Paham gak maksudnya? Anak kasih pertanyaan sama antum. Orang kalau pakai baju bola, indikator kuatnya itu menjurus kepada loyalitas kepada orang kafir atau menjurus kepada anti terhadap orang kafir? Loyalitas. Pasti ke loyalitas. Nggak mungkin, oh dia pakai baju Drogba, pasti dia anti terhadap Kristen. Ya. Gimana? Ya, tapi dibilang Anda cuma pakai doang kok gitu ya, pakai doang gitu. Ya. Nah, sekarang kita pahami baik-baik musyarakah terhadap hal yang zahir itu. Illam takun dzari'atan, jika tidak menjadi wasilah. Dzari'ah itu wasilah menuju sesuatu. Biasanya negatif dia. Atau mungkin tidak menjadi sebab yang dekat atau yang jauh. Ila naw'in ma minal muwalati wal mawaddah. Menuju ke jenis apapun, macam apapun dari loyalitas dan kasih sayang terhadap mereka. Oke, sampai sini dulu. Menyerupai mereka dalam hal yang zahir, jika memang itu bukan merupakan jalur menuju loyalitas, bukan. Sebab dekat atau jauh bukan juga menuju loyalitas, bukan. Tapi tetap falaisa min maslahatil muqata'ati wal mubayanah. Itu tetap tidak tergolong dalam maslahat memutuskan hubungan dengan mereka dan memisahkan diri dari mereka. Paham enggak? Gini, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Sekarang pertanyaan Anda, kan gitu kan, paham sampai sini? Allah perintahkan kita jangan kalian saling berkasih sayang terhadap orang-orang kafir. Antum pakai baju bola versi mereka, oke lah, antum cuma pakai doang, nggak ada maksud untuk
mengagungkan mereka. Nggak ada dzariyah, nggak ada sebab qari atau ba'id menuju kasih sayang mereka terhadap mereka. Ya, antum sekedar pakai. Tapi antum pakai tersebut itu merupakan bentuk berlepas diri bukan dari orang? Antum pakai baju Drogba. Apakah itu merupakan bentuk berlepas diri terhadap Nasrani? Tidak, malah justru menjurus ke sana khawatirnya, walaupun antum nggak ada niatan itu. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk barok terhadap mereka. Maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlepas diri terhadap mereka, sementara kita malah mengenakan pakaian mereka? Paham nggak di sini? Gitu. Ini suatu hal yang kontras. Ya, ma'a annaha tad'u ila naw'in ma minal muwasalati. Bersamaan dengan keadaan seperti itu, justru itu menjurus atau menuju ke mengajak menuju ke satu macam dari muwasalah, yaitu penghubungan terhadap orang-orang kafir. Kama tujibuhu tabi'ah, sebagaimana fitrah orang itu akan mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW nyuruh kita untuk berlepas diri dari orang kafir. Kok ente pakai baju bola orang kafir? Enggak ada niatan itu. Walaupun enggak ada niatan itu, tapi hal seperti ini menuju ke sana. Ada penghubungan hati terhadap orang-orang kafir tersebut. Ya, ini tabi'ah, yaitu fitrah. Wa tadullu alaihi al-'adah, yaitu kebiasaan menunjukkan itu. Biasanya orang-orang yang pakai baju bola itu karena loyal terhadap klubnya. Kecuali aki-aki yang di sawah pakai baju bola karena nggak ada baju lagi, dia pakai baju cucunya. Kalau yang seperti ini, ya ini emang nggak ada dia nggak ngerti ini baju bola, nggak ngerti ini baju orang kafir. Ini karena ketidakngertian sama sekali. Yang seperti ini pun tetap kita bilang, Pak, ini baju bola orang kafir, kalau bisa jangan pakai ini. Ya, tapi yang seperti ini masih jauh lebih ringan daripada orang-orang yang memang sengaja memakai karena mencintainya. Ya begitu. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. Ya, jadi salaf mereka beristidlal dengan ayat seperti ini, di antaranya surat yang Al-Maidah tadi. Ya, untuk beristidlal, mengambil dalil dengan ayat ini untuk tidak meminta bantuan kepada mereka dalam urusan kekuasaan. Ya, wilayah di sini bisa artinya kekuasaan wilayah. Ya. Begitu, berkoalisi dengan partai-partai Kristen misalnya. Bahkan berdemokrasi itu sendiri merupakan bentuk musyarakah fi dzahir. Bahkan seburuk-buruk musyarakah fi dzahir demokrasi. Seburuk-buruk musyarakah fi dzahir. Ya, ketika memang tidak ada kondisi darurat yang mencegah maqasid syar'iyyah, maka haram kita untuk menetap ikut-ikutan dengan pentas pesta demokrasi tersebut. Karena itu tasyabbuh bil kufar dan musyarakah fi dzahir. Bahkan ini akhbathul musyarakah fi dzahir. Sejijik-jijiknya bermusyarakah dalam hal yang zahir terhadap orang-orang kafir dalam urusan wilayah adalah demokrasi itu. Ya, baik, istabir. وقال فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لا منادى مضاف يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله
wala udinuhum id la wala udnihim id aqsahumullah. طيب يكفي هنا. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu pejabat di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Maka berkata Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Al-Khattab itu presidennya gitu. Adapun Abu Musa al-Asy'ari salah satu pejabat di Kufah, ya, atau di daerah Persia, di Basrah dan Kufah. Nah, berkata kepada Umar, "Inna li katiban Nasraniyah." Aku punya sekretaris Nasrani. Sekretaris itu jabatan yang lumayan tinggi loh. Katiban di sini ya sekretaris, yang tukang catat-catat itu kan sekretaris kan ya. Jadi kadang presiden atau gubernur kan butuh orang-orang yang catat. Antum melihat misalnya Pak Anies Baswedan misalnya. Belum tentu itu yang bikin Instagramnya kan ada kalimat-kalimat Masya Allah itu bagus. Itu bisa jadi dari sekretarisnya, dari orang-orang suruhannya. Maksudnya itulah amanat untuk mereka untuk menulis-nulis hal seperti itu. Atau Pak Gubernur memberikan dikte dan kemudian ditulis oleh katibnya ini, sekretarisnya, dan disebarkan. Nah, ini butuh amanah. Jangan sampai ditahrif, diselewengkan lafalnya gitu kan. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, "Inna li katiban Nasraniyah." Aku punya seorang katib, ya, writer atau dia sekretaris, seorang Nasrani agamanya. Qal, maka kata Umar bin Khattab kemudian memberi peringatan, "Malak? Ada apa dengan kamu? Kok bisa kayak gitu?" Qatalakallah, celaka kamu. Di sini qatalakallah lafalnya itu seperti doa, tapi ini bukan lafal yang dimaksudkan doa, ya. Ini seperti ini qatalakallah kalau diartikan di sini celaka kamu. Tapi itu bukan bermaksud doa. Ini termasuk lafal yang secara huruf di bahasa Arab ketika itu adalah lafal untuk ketakjuban, mencela, tapi bukan bermaksud doa. Ama sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara para wali, yaitu pemilik otoritas. Ya, pemilik otoritas, dan katib itu memiliki otoritas dalam menerbitkan redaksi apa yang diucapkan oleh presiden atau orang-orang penting. Kira-kira vital nggak sebagai katib ini? Vital ya? Bisa merubah mindset masyarakat nggak? Bisa. Dan bisa juga mempermainkan kalimat-kalimat presidennya, bisa. Jadi hati-hati, jangan kalian jadikan itu. Kalau katib saja jangan dijadikan seperti itu, apalagi kalau dijadikan presiden atau gubernur, maka lebih dahsyat lagi nanti efeknya. Alat takhadta hanifa, tidakkah engkau ya memberi jabatan kepada seorang apa? Hanifa, yaitu Hanif di sini Muslim, karena Muslim Hanifa. Maka aku bilang ke Umar al-Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yaitu Umar, li kitabatuhu wa lahu dinuhu. Untukkulah kitabahnya, tulisan dia, yaitu apa yang dia tulis untukku, dan juga untuk dia agama dia, itu urusan dia. Ini masalah muamalah ya Amirul Mukminin. Ini bukan masalah itu, ya, ini masalah muamalah. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? La ukrimuhum id ahanahumullah. Aku tidak akan memuliakan mereka selagi mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, salah. Selagi Allah taala menghinakan mereka, tidak akan aku angkat selagi Allah merendahkan mereka. Wala u'izzuhum id adzallahumullah, dan aku tidak akan u'izzuhum, yaitu u'iz, menganggap mereka itu perkasa, membesar-besarkan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Wala udnihim id aqsahumullah, aku tidak akan mendekati mereka selagi Allah taala menjauhkan mereka. Begitu. Maka inilah bentuk bara' terhadap orang-orang musyrik atau kafir. Walaupun logikanya memang inilah kan dia cuma nulis doang ya Umar, ya Amirul Mukminin. Tapi urusan ini bukan urusan sebatas menulis doang. Beda seperti jual beli biasa, beda. Ini masalahnya wilayah. Karena katib untuk gubernur itu memiliki otoritas wilayah dalam apa yang dia catat, dan itu dilarang dalam Islam.
Ya, begitu. Ya. Baik, insyaallah cukup sampai situ insyaallah taala. Mudah-mudahan manfaat buat ana dan antum dan semua yang ada di sini dan juga ikhwan yang menyimak kajian ini di YouTube atau selainnya. Semoga Allah taala berikan manfaat dari kajian-kajian ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.